Halo teman-teman, jadi hari ini gue mau sharing 7 7 kesalahan finansial di umur 20-an. Jadi ini kesalahan finansial gue sendiri dan penyesalan gue, dan gue mau sharing ke kalian. Uang yang dulu-dulu itu yang gue hambur-hamburkan seharusnya bisa gue investasi, bisa membuat gue jauh lebih cepat menuju financial goals gue ya, financial independent gue, targetnya itu lebih cepat tercapai. Jadi kalian lihat di HP gua. Ini kalau gua lebih cepat ya nyadar. Kalau gua lebih cepat nyadar guys, dulu ini udah mungkin udah pensiun gua hari ini. Tapi inilah kesalahan gua dulu itu. Kenapa? Kenapa gua mau sharing ini? Karena ini betul-betul 7 kesalahan yang sangat besar menurut gua, dan itu bisa, kesalahannya itu bisa sampai berkali-kali lipat, mungkin miliaran gitu, lebih. Nah, yang pertama itu adalah buat ini gua dari pribadi ya, untuk khususnya cowok ini, yang pertama itu adalah aplikasi hijau, guys. Oke, kesalahan pertama itu adalah aplikasi hijau. Mungkin dulu itu gua sempat diajak sama temen gua, kan kita sebagai cowok kan penasaran guys ya, penasaran ya, nyoba-nyoba aja. Tapi lama-lama ketagihan gitu, ketagihan, jadi keseringan, mungkin seminggu sekali, sampai kalau dihitung-hitung ya dari dulu sampai sekarang mungkin uangnya itu udah bisa beli rumah gitu guys ya. Kalau gua dari dulu nggak sama sekali uh, main di sono, itu duitnya udah bisa beli rumah gitu. Nah, di situ gua sadar, oh ternyata. Tapi ada beberapa orang ya, gini ya, ada beberapa orang tuh harus nyoba dulu baru sadar ke di kemudian hari. Kan ada yang juga memang dari prinsipnya itu udah gua nggak akan nyentuh hal tersebut, gua nggak akan nyentuh sama sekali, dan dia memegang kokoh pada prinsipnya. Oke, kalau bisa jangan guys, di sana itu nggak ada yang penting guys, jangan main aplikasi hijau atau yang lain-lain, jangan ikut teman kalian. Kalau bisa ya janganlah, tobat. Kalau gua sendiri ya, dulunya mungkin ini bisa dibilang pembalasan dendam mungkin ya, karena kan beberapa cowok gitu kan mau dapetin cewek susah banget gitu ya dulu. Mungkin dulu gue jelek atau gimana, kan nggak percaya diri, makanya kita tuh ngambil jalan pintas. Tapi sekarang oke, gue kasih tahu kalian itu salah, jalan yang salah. Ternyata di sana itu nggak ada kebahagiaan guys, hanya ada kesenangan sementara. Hanya sementara, habis itu kalian akan menyesal. Kalau nggak percaya ya, ya silakan coba, tapi kalian akan nyesal. Gue berani jamin akan nyesal. Kalian akan sadar bahwa oh ternyata di sini mereka mindsetnya beda dengan pasangan yang dimana ingin menjalani hubungan jangka panjang yang betul saling menopang satu sama lain ya, yang saling membantu satu sama lain. Wah sekarang ya nyarinya pun nyarinya yang bisa nyari uang, yang bisa kerja, bukan yang sering um, buka HP, chat, tiktokan, instagraman. Nggak, gua kalau sekarang ya mau nyari ya, nyari yang bisa kerja. Kenapa? Karena gua sekarang tahu, oh ini kalau ceweknya nggak kerja, nggak ngasih uang, itu berarti kerjaannya ya ngechat cowok gitu. Jadi gua udah tahu gitu. Bisa dibilang itu meningkatin itu juga confidence gua, tapi sekali lagi itu uang yang hilang sia-sia guys. Uangnya sebaiknya kalian untuk self improvement, kalian buat beli buku, untuk kalian belajar sesuatu skill, oke, skill atau course yang bisa membuat kalian punya uang gitu, punya gaji tetap mungkin di atas 10 juta, 30 juta, oke. Itu banyak sekali course-course di luar sana. Orang-orang udah terbukti penghasilannya banyak, dan mereka bersedia untuk sharing course-nya ke kalian gitu. Kalian bisa cari di YouTube banyak gitu. Mending uangnya kalian tabung untuk di sana dulu. Terus yang kedua, kesalahan financial yang kedua adalah makanan yang overpriced. Oke, ini makanan-makanan yang mungkin di restoran atau makanan yang betul-betul nikmat, tapi harganya itu sangat tinggi guys. Harganya sangat mahal sekali. Mungkin dulu makanan yang bisa dibilang kenyang di perut itu 10.000 ya. Jadi kalau kita makan di restoran, kita mungkin bayar 100.000, 200.000, itu sangat-sangat bodoh sih dulu menurut gua. Tapi gimana ya, kebanyakan itu gara-gara diajakin temen sih guys, diajakin temen, jadi akhirnya
kebablasan gitu, sering makan di luar. Tapi kembali lagi di kita ya, kita nggak boleh nyalahin orang lain. Kita sendiri yang harus bisa tahan nafsu. Jangan sampai foya-foya, harus ada target pengeluarannya bulan ini berapa. Jangan sampai kebablasan. Dan sekarang gue udah ada target sebulan nggak boleh lebih dari 5 juta contohnya. Itu gue target itu. Hari ini makan apa, nggak boleh lewat 50.000 misalnya, nggak boleh lewat 100.000. Dulu gue nggak catet pengeluaran gue, oleh karena itu gue mungkin sehari bisa habis 300.000 buat makan doang guys, 200.000. Dan itu kalau kalian kali ya setiap hari 200.000, contoh kalian bisa hemat 200.000 dari makan doang. Itu kalau kita kali ya di sini ya 200.000 kita kali setahun 365 hari 73 juta guys. Kita kali 10 tahun itu 730 juta. Kalau kalian investasikan ini 10 tahun mungkin udah jadi 5 miliar. Oke, kalau kalian investasi mungkin yang returnnya 10%, 20% per tahun di saham, itu udah bisa jadi 3 sampai 5 miliar guys. Kalian bisa hitung sendiri di kalkulator bunga berbunga ya di Google. Kalian bisa masukkan datanya, itu bisa sampai 5 miliar guys. Kalau 10 tahun dengan return yang konsisten 10 sampai 20% per tahun. Ya. Itulah hal-hal yang kecil dari harga makan yang kalian bisa hemat 200.000 per hari bisa sampai jadi 5 miliar di 10 tahun ke depan. Dan itulah kesalahan-kesalahan yang sangat-sangat gue nyesali bro, sangat-sangat gue nyesali. Harusnya gue makan di warteg aja. Oke, warteg enak juga bro. Kalian harus pandai cari warteg yang cocok dengan kalian. Nggak semua warteg itu nggak enak. Oke, dulu memang gue kurang rajin nyari warteg yang enak. Sekarang gue rajin nyari tes. Setiap jalan itu gue tes wartegnya mana yang cocok dengan lidah gue. Dan kadang gue tuh rotasi guys, rotasi. Ada warteg yang enak, nah itu gue rotasi guys. Kadang kalau bosan di sini gue rotasi ke warteg lain dengan lauk yang berbeda. Itu ya, yang kedua itu. Nah yang ketiga ini adalah jajan gak jelas. Seperti apa? Seperti minuman manis. Gue sama sekali nggak minum minuman manis lagi, sama sekali nggak. Air putih, air galon. Gue nggak pernah beli minuman manis lagi, apalagi minuman keras. Walaupun ngerokok, gue nggak ngerokok. Ada temen gue, dia rela mati guys, rela nggak makan demi bisa ngerokok. Dia rela juga minjem uang demi bisa beli rokok. Itu udah parah sih. Ada temen gue yang udah rusak paru-parunya, dia sehari udah lebih dari 2 bungkus per hari ya. 2 bungkus itu udah 50.000, sekarang mungkin 60.000 2 bungkus. Ada yang murah juga ya rokoknya. Sekarang tuh kalian bisa cermati nanti teman-teman kalian yang suka ngerokok 5 tahun lagi, mereka napasnya akan berat seperti itu. Teman gue udah kayak gitu bro, kebanyakan ya. Disitulah karena mereka ngerokoknya udah lebih dari 2 bungkus per hari ya. Lebih dari 2 bungkus itu udah zona-zona berbahaya. Malah ada yang putung rokoknya ditaruh di botol, kayak botol yang gede gitu. Mereka taruh putung rokoknya sebagai trofi gitu, sebagai trofi. Mereka bangga karena mereka merokok gitu, bangga. Ya akhirnya kena paru-parunya, saking bangganya guys. Saking, gua rasa ya mereka rela untuk jual jantung demi merokok. Itu betul-betul ketergantungan dan udah gila banget ngerokok. Jadi yang ketiga ini, kalau bisa hindari rokok. Kalau kalian yang perokok berat ya kurangi. Terus minuman manis jangan, snack yang gak berguna jangan. Mending beli protein yang bagus untuk badan. Minuman manis ya tadi udah ya. Jadi hal-hal yang gak bagus untuk badan jangan dibeli guys ya. Memang enak, rasanya manis, kayak keripik gitu kan, tapi kalian harus bisa tahan diri guys ya. Itu akan merusak badan kalian. Dan kalian bisa hemat juga kalau kalian menghindari hal-hal tersebut, barang-barang yang gak berguna untuk badan kalian. Oke, yang ketiga adalah beli gadget lebih dari satu, kayak HP. Kalau HP lebih dari satu, itu akan merusak produktivitas kalian, pertama. Kedua, kalian akan terdistraction. Banyak dari teman-teman gua, mereka beralasan,
bro, ini satu HP-nya buat kerja bro, satunya lagi itu buat main game, buat happy-happy, buat aplikasi hijau, buat hal-hal yang gelap. Nah HP satu lagi untuk kerja gitu, buat hal yang suci katanya. Nah ini agak gimana ya, menurut gua agak 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 bodoh ini guys. Ini kita butuh kesadaran yang tinggi bahwa semakin banyak gadget kalian, semakin terdistraksi otak kalian. Oke, semakin kalian nggak bisa fokus dan pikiran kalian akan pusing. Oke, pikiran kalian akan banyak sekali hal-hal yang tak berguna di situ guys. Kalian lihat 2 HP dan itu mengkonsumsi energi di otak kalian guys. Makanya kalian susah fokus, kalian akan ngantuk terus, nguap terus, dan nggak bersemangat untuk hidup karena HP kalian lebih dari 2, dan ini mengkonsumsi otak kalian. HP satu aja udah menyedot energi dari otak kalian banyak sekali guys. Oke, apalagi 2 HP, apalagi kalian ada tablet, ada laptop. Ini sangat-sangat bahaya guys ya. Itu sangat ketergantungan. Kita sebagai manusia kita harus memperbudak elektronik, bukan elektronik yang memperbudak kitanya. Oke, kita yang jadi budak dari elektronik ini. Kalian mungkin belum sadar, tapi suatu hari kalian sadar, oh gua terlalu banyak main game, gua terlalu banyak buka Instagram. Kalau bisa guys ya, kalian pasang kamera di atas di sudut, dan kamera kalian nonton video kalian sendiri sehari-sehari itu aktivitas kalian apa aja. Mungkin kalian nggak sadar, oh gua kayak kelihatannya seperti orang tolol gitu, main HP, main game tiap hari gitu, dia lihat scroll TikTok gak guna gitu. Jadi kalian akan lihat dari sisi CCTV itu, kebodohan kita akan terlihat gitu guys. Dan bagi kalian belum sadar, kalian akan sadar dari situ. Kesalahan financial yang kelima itu adalah nggak ngelacak pengeluaran guys. Kalau lu ngelacak pengeluaran kalian bisa look back. Kalian lihat ke masa lalu, oh ini pengeluaran gua di bulan Agustus gini 10 juta contohnya ya. Apa yang gua beli? Oh, gua terlalu sering ini buka aplikasi hijau. Oh, gua duitnya buat ini, buat judi, buat ini. Kalian akan sadar dengan sendirinya betapa anehnya kalian itu menghabiskan uang di hal-hal yang mungkin gak terlalu penting. Gitu kita akan tahu dari pencatatan kita gitu. Kalau kita nggak catat, kita nggak akan bisa tahu apa kesalahan kita gitu. Makanya kita harus catat tiap hari. Hari ini pengeluarannya apa, kita catat. Jadi setiap bulan itu kita bisa review. Nah kita tahu kesalahan kita, dan di situ kita bisa tobat. Kalau kalian nggak catat pengeluaran kalian tiap hari, kalian nggak akan tahu kesalahan kalian di mana. Itu yang paling penting guys ya. Sekali lagi, kalau kalian pengen cepat kaya, itu salah satu skill yang harus dilakukan guys, yang buat orang-orang biasa seperti kita, dan ini berdampak besar guys. Terus kesalahan financial yang keenam itu jarang menabung. Gue dulu jarang banget nabung, gue betul-betul nyesal. Dulu gue nggak tahu tentang investasi. Gue taunya nabung doang, nabung tapi di bank taruh doang duitnya, tapi duitnya nggak berbunga gitu kan, bunganya dikit banget. Nah setelah gue tahu cara melipat gandakan uang dengan cara investasi mungkin jangka panjang guys ya, itu gue mulai nabung. Tentu saja step pertama itu kita cari income, step kedua itu kita mulai investasikan beberapa persen dari income kita taruh di instrumen-instrumen yang aman guys ya. Ingat kata Warren Buffett, rule number 1 is never lose money. Kalian nggak boleh kehilangan uang kalian. Kalau kalian hilang uang kalian percuma gitu. Lebih mending yang persentasenya returnnya 10% per tahun atau 15%, 20%, daripada yang 1000% per tahun tapi kemungkinan lossnya itu lebih tinggi dari 1%. Kalau lossnya lebih tinggi dari 1% itu udah nggak baik gitu, jangan diikuti, itu sangat bahaya ya. Terus ini paling penting guys, kesalahan financial nomor 7 itu gua nggak nambahin income gua. Oke, gua hanya fokus dengan nabung, nggak cukup. Kalian harus fokus dengan nambahin income kalian juga. Contoh, kalian gaji UMK 4 juta atau 5 juta per bulan. Kalian harus cari tahu caranya gimana kalian bisa naikin ke 10 juta, 20 juta, 30 juta per bulan. Itu wajib banget ya, sangat-sangat wajib. Karena apa? Karena kalian nggak bisa nabung 1 juta per bulan guys, nggak akan pernah
bisa capai ke financial goal kalian. Nggak akan pernah guys, mustahil guys. Kalian butuh lebih dari 100 tahun dan kalian udah mati gitu, udah percuma. Lebih baik kalian fokus gimana caranya income gue bisa nambah mungkin 30 juta per bulan, pengeluaran gue tetap di situ-situ aja 5 juta, dan 25 juta ini gue tabung, gue investasikan. Ya, itu paling penting bro, paling penting sekali. Nah kalian bisa belajar guys, gue ada free tutorialnya, gue ada tutorial di sini playlistnya, kalian bisa nonton. Itu menurut gue bikin konten itu cara yang paling gampang untuk dapetin income yang tinggi guys ya. Bikin konten bebas lah, di mana, di Facebook, YouTube, TikTok, dan kalian bisa jualan juga di situ dan dapat komisi. Atau kalian kalau udah pro, kalian bisa jual barang sendiri, atau kalian bisa gaji karyawan, kalian bisa bangun bisnis kalian dari situ guys ya. Tapi kita mulai dulu lah dari basic-basicnya. Kalian bisa nonton videonya di sini, ini sangat-sangat penting. Jangan lupa di like dulu videonya, dan kalian bisa nonton videonya di sini.